Maya apa aja nih? Mau Maya apa ini? Kan banyak namanya orang. Nah, kan banyak namanya. Kemarin Maya ini, kedua terus Maya ini. Nah, gue mau nanya, lu kenapa pakai nama Maya Angela? Singkatannya apa? Angel? Enggak. Emang susah banget? Enggak lah. Kan perjalanannya itu kan ada. Jadi sebelumnya itu kan emang Maya Stay tuh awalnya. Oh iya, tadi kan ada puas kalau ada Maya Stay. Intinya Maya Angela ini, tapi namanya Maya Angela ini hoki banget. Jadi Maya Angela ini karena kan gue siaran. Oh iya. Oh di radio yang itu ya? Di radio NT juga. Di radio NT juga. Jadi disuruhnya harus ada nama udara. Kalau oke masih bisa dengan Maya. Enak banget ya. Itu kakaknya tuh ada ibaratnya. Adalah nama kita juga tuh. Sebut saja Gemini. Oke. Oh ini Mimi, apa kabarnya? Kenapa kita ada di sini kan bisa hujan, maka di sini yang tidak hujan kita gunakan itu untuk ngobrol teras belakang. Nah, kenapa gue undang Maya? Maya ini salah satu MC yang cukup laris, bukan cukup ya, laris ya kan? Cukup laris, terus juga ada di mana-mana, besok di mana, lusa di mana, menit ke berapa di mana. Enggak juga, emang gue minggu kemana saja. Dia banyak banget gitu. Cerita gue memang ketemu dia di beberapa event ya, memang kita sering ngobrol. Tender gitu ya. Kalau diringkas gimana? Kalau diringkas ini, kalau jadi judul lagu, judulnya apa? Seorang Maya ini. Nano kali ya. Mana? Ya masing-masing lah gitu. Pokoknya apa juga yang masing-masing? Asal-asalnya tuh asal-asal bukan yang kecut ya. Bukan yang kecut. Yang nagih gitu loh. Kan ada yang kecut asal nagih. Oh, rock gitu ya. Rock gitu ya. Kasihan kayak Bayu. Bayu ya. Oke. Dari anak band awalnya, kalau misalkan ada stage yang cewek semua, dia ini basis loh. Gitar dong. Oh gitar ya, bukan ya? Tapi kayaknya lu sosok ngebasis. Ya kan dulu mau fans banget sama Cua kan basis. Oh, lu gitar. Dulu dia masih ya kayak gini, ya wow, pokoknya lihat banget. Karena emang gue dulu kenal sama Bang Milo zaman gue masih kecil banget. Enggak, gue gak kenal. Terus guru juga, terus juga MC, terus juga ibu rumah tangga. Ini evolusi hidup atau plot twist? Ya udah sih negarain aja sih bang. Jalanin hidup aja ya. Jalanin hidup aja ya. Nggak repot. Pokoknya ya udah yang ada kan. Gua jalanin. Iya benar. Udah jalan gitu kan ya. Karena dari jadi guru juga kan awalnya juga, gue mau kuliah apa ya gitu ya. Gara-gara ikut kawan, kecemplung nih gue keguruan nih di salah satu keguruan tinggi swasta. Berapa lama sih? 2009 gue guru STM kan. 2009. Laki semua tuh ya? Ya ada cewek juga. Karena SMA, SMK sama SMEA. Gitu. Dan 2009, 2010 The Step ini menang loh juara 1. Iya, gue tahu ya. Manda, Anita, Andi, sama Marika diganti sama Katy. Ya, oke. Terus udah. Lu bangun tuh di sini tuh, ada tuh band cewek semua tuh. Karena itu dari Lampung gitu kan. Ya, kan dulu udah jadi artis kayak. Nah, lo nggak mau justru malah gue dari sana, lo nggak mau tambah. Gue mau jujur sama lo. Lu masuk The State itu karena memang cinta musik atau dia kelihatan keren ya? Gue itu, ya, jadi kalau perjalanan kita ke The State lagi nih, The State itu diawali dibentuk sama Babe. Oke. Sama Babe Cafe, Babe Ali ya. Babe yang membentuk gitu kan. Jadi gue itu ngebawa drummer, vokalis, ketiga nih, karena kan sebelumnya tuh sebelum Anda kita sama Ine. Oh, Ine. Gitu. Terus Babe bawa Mita itu masih SMA. Zamannya Mita itu masih SMA. Jadi dia keyboard ya? Keyboard sama-sama backing vokal. Jadi iseng lah kita ini ikut ajang kompetisi emang wanted yang dimana ada Geisha, terus ada Masih kan waktu itu kan. Dia kalahnya mungkin rezekinya karena lagunya lagi easy going, model-modelan kayak kita ini lah ya. Dapat juara 1, gak nyangka.
banyak kan. Kalau mau ngomongin skill, gue gak ada skill. Anak desain tuh gak ada skill. Kalau bisa ngomongin cuma menang gaya, lu tau sendiri kan. Tapi emang keren waktu pada saat itu. Saat itu ya kan, cuma itu. Kalau gua jadi bagian di atas gua gimana? Megang strum mungkin ya. Tapi pertama main jauh-jauh itu juga gara-gara jauh-jauh tuh ngebantu stand. Makanya mereka tunggu-tunggu cinta. Jadi akhirnya suami istri kan sekarang kita sama jauh-jauh gitu. Oh iya, ini kita dengan Jojo dan Bonita dan sekarang sudah 2 ini. Banyak orang tuh anak-anak TBB yang baru desain dia seperti itu. Gue 2009 ngajar dan 2010 menang yang melontar harus ke Jakarta nih. Oke. Dalam 1 tahun gue jadi guru nih, gue izin sama kepala sekolah, gue ngasih surat resign begini sama Kepsek. Kepsek gue kan gaul ya, jadi nggak usah kata dia, nggak perlu pakai surat kata dia gitu kan. Yang namanya rezeki ini, yang namanya keberuntungan itu apa namanya nggak ada kedua kali. Kalau sarjana pendidikan lu itu sampai mati lu bawa. Oke. Kan gue manggilnya Uncu. Oke, Cu berarti Maya pamit izin Uncu Rita. Oke. Saya bakti. Udah, gue di Jakarta. Gue jalanin Jakarta tuh. Ya begitulah ya, namanya kan anak brand ya kan. Lalu fokus di sini deh istirahat. Dan gue balik lagi ke sini, ketemu Uncu lagi, kata Uncu ya udah lu ngajar lagi aja, nah gitu. Jadi kayak ya udah lu kayak cucu cabut aja. Lu cabut, bisnis masih ada. Masih ada karena jadi Mita sama si Katy drama itu kan habis lulus SMA tuh. Jadi zamannya Mita kelulusan SMA. Tentang nih nanggung. Kelulusan SMA dia nggak nikmatin tuh yang namanya kelulusan langsung kita tarik ke Jakarta gitu. Mita gitu. Dia akhirnya pas mau sama tuh desain buat video klip di Bali. Sama ada casting record kan kita kan. Udah akhirnya pas mau tayang dia berdua ini si Katy sama si Mita mau kuliah ceritanya. Kita nggak bisa ngomong dong, udah sesedihan lah, aduh gimana segala macam, Babe juga, aduh gimana segala macam. Tapi udah diambil videonya. Sudah diambil, udah ada yang tayang di YouTube tapi tidak tayang di mana-mana gitu. Maksudnya nggak tayang di sekarang kan lagu-lagu yang sudah itu di karaoke lah ya. Karaoke rumah-rumah masih mungkin ada. Ya, karaoke. Bentar ya. Oh iya, ya kan di karaoke justru malah kita nggak tahu bang. Kita nggak tahu kalau misalnya lagunya kita itu ada di tempat-tempat karaoke ternama. Tahu nggak kita apa sebut mereka? Ya ada Innovisa, terus juga ada apa namanya Masterpiece, terus di beberapa tempat di sini Lampung khususnya itu bang. Dan kita belum tahu yang namanya apa sih bang namanya apa namanya kalau bagi itu cuan royalti itu kan kita belum tahu tuh kalau itu ya udah ngomongnya sedikit aja jadi terus nggak bisa dipancing. Ada pengalaman unik kan yang sampai sekarang lu tuh nggak bisa lupa, sampai tidur lu masih ingat dengan waktu lu jadi band. Apa lu jatuh dari panggung? Atau lu apa? Apa gimana? Jadi gua itu berhenti dan terakhir itu karena gua pingsan di panggung itu jam 4 subuh lagi itu sama teman-teman sama keyboardis Club Etis. Dia lagi buat project film pendek. Jadi manajemennya Deteksi Record itu The State, Queensella, The State, Queensella sama satu lagi yang gue lupa itu project. Jadi udah gue tuh udah ngerasa gak enak gitu badan. Lu jatuh? Gue pingsan, bukan jatuh lagi pingsan. Gue tuh di Jakarta tuh beberapa kali pingsan dengan posisi. Oh, berarti lu pada saat itu udah berjulukan Miss Pingsan. Babi pasti tahu. Kalau Babi ngomong lu ya, atau dia selalu dapetin kue kan. Iya. Dan uniknya, lu tahu uniknya Ancol ya. Tadi kan kita malunya di Ancol. Ancol mau cari rumah sakit kan agak-agak rumahnya jauh. Dan dekat daerah sana itu yang kayak ya Babi ngomong ya kayak klub segala macam. Ya gue bangun kan pakai boot, ya kan rambut panjang terus sangka orang habis pulang apa nih cewek nggak bener apa-apa gitu ya. Ya gitu-gitu kan disangka si perawatnya dan itu bukan rumah sakit, itu kayak klinik-klinik gitu. Klinik kecil ya. Oke, itu kan cerita lu di stage ya. Banyak cerita ya. Kalau mau balik lu pengen balik lagi? Udah deh nggak usah udah. Apa ada tuh? Udah tuh. Buka. Kayak gue juga nih. Ya MC
jam 7 di sini, jam 10 di sana, jam 12 di situ, jam 3 di rumah sana. Iya. Terus jangan mungkin kaya ya, kadang-kadang tipes gue. Ya, kita kan harus bersyukur. Amin ya Allah ya Allah. Gue boleh nanya nggak apa yang paling fatal ketika lu MC? Wah, apa ya bang? Yang dimarahin gue nggak mungkin dong. Ya gue sering kan karena gue itu orangnya memang kalau gue salah ya gue terima gue. Gue orangnya nggak dengan apa kritikan dan segala macam itu gue malah senang gitu loh. Karena untuk jadi pembaru gue kan. Kesalahan yang paling fatal. Lu kesalahan paling fatal waktu MC? Bagi gue sendiri ya. Kesalahan fatal itu. Di atas panggung. Nyebut nama orang. Nyebut nama. Itu harus benar loh. Iya. Karena kan posisi gini. Pertama nyebut nama orang karena salah gue. Terus yang kedua, gue nggak tahu ini kalau si almarhumah ini gue sebut terus, gue nggak tahu karena kan memang nggak ada konfirmasi. Dari sini. Yang pihak WO lah tangga taruh. Kalau itu orang udah nggak ada. Orang nggak ada. Gue baik kami persilakan untuk Bapak Billy dan juga Ibu Rosma. Ya, kan ada nama yang lain. Kenapa? Oh ya, kan dia depan gue gitu. Kan yang almarhum Rosma ini. Oh iya. Terus? Nah, gue panggil nih ibunya mana. Terus nggak ada yang enggak gitu. Nggak ada yang enggak, gue panggil berkali-kali. Terus baru dibilang sama anaknya, Mbak, kan mama udah almarhum. Itu ibunya pengantin. Ibunya pengantin. Ya lu juga Kan ada. Emang kau tahu? Di situ kan ada almarhumah. Ada di situ. Seriusan? Serius kagak ada. Oh, kamu yang ngasih tahu. Dia juga nggak tahu, aku juga nggak tahu. Nggak, Masa sih? udah makanya udah itu jadi. Oh, boleh sebut nama WO dia. Jangan. Ya nggak biasanya kan kalau misalkan Penyebutan kayak gitu aja sih. Karena kurang koordinasinya juga. Cuma kan kalau kita ada IO atau ada WO kan kita ya tinggal perintah dari mereka sih sebenarnya kan gitu. kalau acara nikmati, lu ngapain? Nikmati ya, gua ngimprov aja. Tapi soalnya nggak masuk kan? Iya, atau apa aja bisa nikmati nih buat Ya kan lu tiba-tiba mati. Lu gimana lo? Sekarang gue bertanya, apa yang lu lakuin? Nah, nggak mungkin lo. Gak mungkin. Apa yang Sulap apalagi kan gak mungkin. jauh? Ya udah, tinggal kita bilang, tinggal ngomong nanti kan orang kan paham nih. Kita kan kerja nggak sendiri, kita kan kerja tim. Ada soundman, ada sound system kan. Kalau kita mati, mereka yang paling bukan Nah, kita. tiba-tiba itu kalau mati dan lu harus ini, gitu, lu harus ngapain? Gue harus apa ya bang? Gue kayaknya ya mungkin gue melipir ke belakang mungkin ya kali ya untuk koordinasi kali. Kalau misalnya lu gimana bang? Kalau gua kan powernya beda. Terus? Yang laki-laki ya maksudnya kan gua akan mengkondisikan. Gua akan melakukan gerakan-gerakan lucu atau apa gitu. Kalau gua sih gitu. Kalau misalnya yang penting kita nggak pakai. tapi tangan gua saya. Iya, yang penting gini kan kita mulai. Gua kadang kalau gini. Paling begini sih. Gue tuh kalau misalnya itu paling kode ini gitu ya. Gue gini kode gitu kan. Gini. Walaupun minta volume naik juga biasanya kan semua di depan gitu kan. Paling gue gini gitu kan. Ini orang makannya banyak nih. Enggak juga, baru sekali. Enggak, lu sekali di Hongkong. Baru sekali. Jadi gini, Maya itu sering jadi tandem gua. Jadi satu ketika ada satu acara di kabupaten ya kan, luar Bandar Lampung, dia lah pulang nih. Kita lapar makan nih, gua makan mie ayam deh. Oke, gua mau makan mie ayam. Satu mau makan sop tulang. Dia dengan PB-nya. Saya mau mie ayam, bakso tulang, baksonya aja. Ya gua diam dong. Enggak, itu belum. Terus apa? Gua makan bang. Ya apa dong? Ya gua mikir dong. Perasaan kita di sana makan kan, ya kan? Yang status makan banyak kan gua. Dia 3 piring loh, benar 3 piring. Mie, bakso, terus Tahu nggak gua? satu tulang. Terus minumnya 2. Ini gua bawa MC. Gua bawa apa ya? Tapi udah bener lo nggak ada kuliah lagi lo. Ya gua pengen ngerujak memang ya kan buat ini kan. Dia juga ngerujak juga. Ya tapi udah kita pas berapa bulan kemudiannya makan di sawah-sawah. Gua masih simpen loh. Gua belum posting. Gua pakai posting. Jangan dong. Gua
kami di acara-acara Anda jika ini bisa tulis, ya kan? Nah, pokoknya undang kami. Tapi memang gue salut sih sama lu Bang. Di umur lu yang tidak muda lagi sekarang. Gue nggak jadi begini. Iya memang nggak muda lagi ya kan. Body gede banget. Udah sih agak memanggil. Gila, kita mau nasi dulu. Tapi memang gue selalu sama Bang Gigi ini dari dulu konsistensinya itu di entertain memang makin. Kalau dulu tuh malah gue nggak banyak ngeliat dia perform untuk yang gimana sekarang tuh makin wah luar biasa. Persaingan kak. Bukan cuman. Kalau dulu kan gini. Tapi bagus. Tapi justru persaingan tadi itu kalau persaingan itu kan orang kenapa nggak banyak milih yang A, B, C dan D yang lebih muda-muda gitu. Ya. Gitu. Kenapa sekarang Bang? Gue mau nanya sama lo ya, yang senior ya. Kenapa orang itu memilih ada pilihan tersendiri karena notabene MC muda, MC yang lain itu banyak banget. Kenapa? Dengan siapa? Dengan siapapun misalnya. Maksud Saya tahu lo lah. Misalnya lo nih, misalnya nih satu perusahaan pakai lo gitu kan. Karena notabene si perusahaan itu kan kasih tahu dong. Banyak di lingkup kita tuh banyak sekali MC muda. Cantik, ganteng, atau makasih loh bilang bangga. Enggak yang lain. Kenapa? Jadi ini yang perlu dipahami adalah ketika kita jadi pembawa acara, bukan hanya kita di atas panggung, tapi juga di bawah panggung, di bawah stage. Karena apa? Sebelum kita di atas panggung, ada orang-orang yang berinteraksi sama kita, berkomunikasi sama kita. Nah itu harus dijaga attitude-nya. Harus dijaga. Nah banyak kan yang akan berhubungan sama kita itu IO pasti dong, terus klien dong pasti, dan audiens dong. Nah ini harus dijaga dengan IO. Jadi kita harus ikut aturan IO. Satu, meskipun kita udah sering kemana-mana MC segala macam, tapi kita harus menghargainya gimana? Maksudnya ketika dia memilih kita, berarti dia percaya. Nah percaya ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab bentuknya apa? Attitude, service, penampilan. Nah itu yang harus dijaga. Jangan sampai buat IO-nya tersinggung. Jangan sampai juga buat IO-nya merasa kok salah, kok enggak. Itu kita harus benar-benar perhatiin. Terhadap klien pun, ya kalau kita memang dekat dengan klien, kita juga ada ruang dengan IO. Jadi jangan merabas ke klien, nanti dijaga juga etikanya IO. Nah, ini tepat waktu. Oke, ini gue nanya juga nih ya, kita ngambil ilmunya dari MC senior. Lu aja buat ngecek. Iya ya, kayak gue yang di wawancara dia ya, kan gue di sini bintang tamunya. Bintang tamu. Cenah. Enggak, tapi beneran, tapi gue jarang tanya sama lu kan Bang. Karena ini di sini, karena di syuting aja. Tapi Bang, apa yang membuat MC itu bertahan sampai dengan saat ini ya? Kayak misalnya kan udah berkali-kali, kita mah untuk meraih kesuksesan itu gampang, tapi mempertahankan yang susah. Betul gak sih? Mempertahankan yang susah. Buat khususnya untuk gua aja dulu. Yang pertama sih attitude ya. Attitude lah. Bahasa yang pertama attitude. Attitude, etika. Mau lu sebagus apapun, suara lu sekeren apapun, wajah lu seganteng apapun, terus juga ya lu pokoknya apa? Ya attitude. Paham lu yang di atas panggung, paham tanggung jawab sebagai MC, pembawa acara atau talent, paham diri lu itu siapa. Itu attitude, seapapun. Jadi yang harus kita kan berhubungan yang pertama adalah bagaimana fokusnya kita kepada kru, atau apalagi yang sama yang mendampingi MC. Jangan ngediri kita, gua dipilih sama klien gini-gini. Ya enggak juga. Kita harus menghargai partner kerja kita di situ karena dia yang tahu rule-nya. Ya, yang kedua disiplin. Kalau lu acaranya jam 7, lu mau tahu gue datangnya berapa? Setengah 6. Setengah jam. Gue harus jaga itu, karena gini, lebih baik gue nggak tidur malam daripada gue meninggalkan buat itu terlambat. Kalau gue, jadi gak diketar-ketir si penyelenggara atau gak diketar-ketir si IO-nya sendiri. Jadi gue sudah ada di situ setengah 6. Ya. Kalau kita hadir 1 jam sebelum acara, kita kan bisa melihat situasi seperti apa, kondisinya seperti apa. Oh ini begini, dan tahu perubahan-perubahan. Jangan tiba-tiba datang, ternyata salah. Kamu lu.
disiplin ya. Terus juga jaga porsi komunikasi terhadap audiens dan klien dalam bentuk bercandaannya. Kan levelnya tuh beda-beda tuh, ada yang Gen Z, ada yang milenial, ada yang baby boomers. Nah itu ditata. Ada manusia silver ya. Maksud gua, gua bercandanya pasti beda dong. Gua sama levelnya gua pasti beda. Itu ditata. Nah, bagaimana caranya kita buat itu segeneral, terus orang yang suka, gitu mah. Tapi untuk kalau lu pribadi sendiri, lu kan sering banget dimarahin lu kalau gue salah dan gue nerima. Etika gue gimana bang? Kalau bang, enggak banget. Bisa banget. Ya kalau lu nggak mungkin gue berulang-ulang Karena gue tuh takut bang. Maksudnya takutnya gini. Kan ada sih ya. Kalau lu kan senang kalau misalnya salah ditegur. Karena kan untuk jadi pembelajaran gue kan gitu. Dan gue senang kalau lu negor gue itu kalau misalnya gue salah, nanti ini begini ya, nanti jangan gini. Nah artinya kan lu mau pelajari sebenarnya. Kalau Maya ini sekali tepukannya udah selesai. Maksudnya kalau gue memang nggak suka dengan apa yang disampaikan, bahasa tubuhnya, cara berdirinya, kostumnya, pasti langsung jangan berarti gue salah. Dan gue gak pernah baper tuh tadi ya. Gue gak pernah baper. Nggak ada baper lah. Ya, karena gue tahu nih mulut nih aki-aki. Mulut opa-opa ini nih kayak ibu komplek kalau udah. Tapi kan itu buat kebaikan. Oke, berapa lagi sama lo kalau dari? Oh iya. Gue senang banget nih kalau soalnya jarang banget ngomong. Budget gue paling tinggi. Di seluruh Indonesia lah nonton. Budget gue paling tinggi berapa? Ada 7 juta, 10 juta. Ada paling jauh aja dulu ya. Daerah paling jauh ya. Gua MC paling jauh Kalimantan. Oke. Ya. Paling jauh ya. Jadi bisa diperkirakan lah Kalimantan pulang pergi di berapa Kalimantan. Nah itu kan yang mau terima maksudnya di luar dari akomodasi segala macam. Sekali MC maksudnya? Enggak sampai 10 lah. Banyak bis. Enggak sampai 10. 250. Hah? Iya, lebih kepo sih ya. Biasa lebih kepo. Kalau yang benar ya, di bawah 10 lah. Di bawah 10. Di bawah 10. Di bawah 10. Tapi kalau gue telepon dia selesai. Gue nggak bisa. Dek, acara ini sih. Gak pernah nanya kok. Bisa banget. Ya udah. Yang penting cuma ngomong deh bisa gitu aja. Jadi dia berangkat ini. Gue gak pernah nanya budget berapa bang. Terus ini nih yang paling gue pakai itu bukan budgetnya. Pakai baju apa bang susah bang. Sama berangkatnya. Iya. Sama berangkatnya kan. Kan tahu kan. Iya. Kalau semua gue baju dia mah. Iya. Gue harus saking kesel gue fotoin tuh bang. Nih Maya baju belum dipakai nih warnanya ini. Udah jadi fotoin sama dia nggak dibentangin dilipat. Ya kan gue nggak lihat itu apaan lagi. Jadi gue aja terlalu Terakhir kita ngisi ini ya Lampung Korea ya. Lampung Korea. Belum ketemu lagi ya. Belum kan ya. Aduh, kan masih akhir tahun. Awal tahun kan baru kita ketemu di podcast. Ya, 24 ini gue sama dia. Dia. Oh, sama dia. Pas apa dong mbak? 24 ini. Oh, nggak ada poinnya dari dia. Kan gue lihat ininya loh pagi-pagi. Nggak apa-apa, gue nggak ini. Karena teman-teman yang lain kan teman-teman gue juga. Iya. Dan gue yakin kalau Bang Bima sama adik-adiknya itu ya tahu. Ya, gini. Selalu berbagi dan melihat porsi. Melihat porsi ini ya gitu. Pokoknya kalau udah ambilan dia pasti nanya ke gue. Ya. Karena dia pasti nggak bisa terlalu ambil. Karena ketika ambil dia gitu, gue yang joget masalahnya. Ya kan? Udah itu dia pasti ada keluhannya encok. Ajak dia juga. Oke. Tapi seru. Pencapaian dulu sebagai master of ceremony itu sudah dalam partai politik tingkat apa nih? Misalkan apa? Barang sih. Kalau pencapaian terlalu ini mungkin ke barang-barang sih kan. Kayak misalnya handphone, mobil sendiri, artinya gitu lah. Terus apa ya? Ya kan kita masih ada nafkahkan juga lah. Wah keren, gue bilang
Denny keren kenapa? Jadi ketika dia mendapatkan payment-nya atau honornya, dia tuh nggak mikirin, maksudnya nggak mikirin harus suka. Bentar bang, 2% gua ada hak orang lain gitu kan. Gua pikir buat gue gitu. buat siapa ya? Enggak, gua harus ini. Gue nih gua bukan membantu dia, cuman harus dekat. Oh yes. Nah, tiap job itu dia begitu tuh. Dan alhamdulillah rezeki lancar ya Maya. Karena memang gitu bang. Gak pernah tinggal momennya. Dia bawa bukan ayah berangkat. Kenapa Pak mau uang pinjam? Kenapa harus pakai peci? Itu ya Mbak. Terus satu nggak perlu pernah yang mau kita berangkat MC itu kan? Ya itulah ya. Banyak ya cerita ya. Sampai pernah juga nih kita mampir nih waktunya gitu tadi ya. Kalau gue sih yang penting kan yang kalau kata Bang Billy tadi sebenarnya ya emang rezekinya itu kan dari yang maha kuasa gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kita ngeluarin perintahnya ya susah lah, sama lagi yang ngasih kita rezeki. Selain doa orang tua ya gitu kan. Makanya gue bilang sehat-sehat untuk ayah sama ibu gitu kan. Kalau misalnya mereka kalau misalnya gue nggak ada, nanti siapa yang doain gue? Mungkin gitu. Bisnis baju. Amin. Ini udah mulai mau Ramadan nih. Rempong nih. Sembako berjalan gue bilang. Selek ya. Selek ya. Kepikiran itu gimana sih maksudnya? Kan kalau dagang kan dari dulu kan memang kan. Oh. Dari gadis dari dulu dari zaman dulu lah. Aku bang dari dulu kalau snack segala macam itu kan itu namanya rezeki tahunan gua, rezeki macan gua tuh. Dan yang lo bukan bang makan ya, maksudnya yang beli adalah orang-orang yang kenal dekat sama lo. Iya kan, tapi kebanyakan lebih malah gua ngebantu kayak reseller gitu loh bang. Gua ngambil untung cuma 2.000, itu reseller gua itu 5.000, 7.000 dan gua ya why not gitu. Rezekinya mereka kalau emang orang mau berarti pasaran dulu. Baju udah, baru udah, lu jual siapa lagi? Mau jual siapa? Jangan baju. Apa ya udah deh, itu gua cuma di situ kalau makanan gua pernah banget minjem kue, gua juga jual kue, gua nitipin tuh di rumah gua kan lo tau ya, ada dekat rel kereta tuh ada tukang kue, gua nitipin tuh pagi-pagi, udah bertahan gua. Ya karena bangun paginya itu susah. Terus ngebuat, terus kayak itu harus praktek banget itu. Tapi itu baju bagus tuh, gua suka tuh. Mickey Mouse. oh bukan kayak baju Mickey Mouse maksudnya. Ukuran gede. Emang ukuran gede gitu mah. Ya udah. Iya. Ya ayolah. Bungkus ya. Ya harga reseller nggak apa-apa lah. Iya, itu bagus tuh. Tapi buat cowok ada tuh. Cewek cowok unisex. Unisex ya. Langsung katanya di fashion gallery by my angel. Fashion gallery by my angel. Ketemu Bayu di mana sih? Ini Bayu tuh sabar banget loh orangnya beneran. Dia udara kan? Bayu Aura kan? Aura yang lo tahu Aura. Yang lo tahu kan Aura. Terus benar Tanya. Namanya Tanya. Tanya, ya gua tahu Tanya Ben. Oke Tanya. Vokalis kan? Vokalis. Mereka mau kan? Iya. Ketemunya di mana ceritanya? Di Keren tuh maksudnya. Suami dia keren, vokalis, ganteng, rapi, dulu. dulu katanya, sekarang juga ada manis. Enggak, gua beban sama dia kayak aktif sih Pak itu. Nganterin lo beneran. Ya nganterin lah. Dan dia nggak ada masalah kalau kita pergi ngapa gitu kan. Ya insya Allah tidak. Dia terasa kita. Yang penting kan ada Allah sama Bang Billy. Aman kalau nama gue asal jangan kemana-mana jangan bawa nama gue aja. Iya enggak. Kan dia ini ngantarnya depan mukanya lo. Iyalah harus tanggung jawab bawa gue. Terus main. Beban memang. Kalau nggak ada Ya bukan di menghadapi persaingan MC sekarang gimana trik dan strategi? Kan banyak tuh MC profesional, begitu dibangun dambeng lambon, ada yang begitu dia dengerin wah begitu. Lu kenapa nggak tulis MC profesional kan? Di kenapa nggak? Gimana nih? Di IG di akun lu. Ya enggak. Kalau gue tuh gini bang. Ada tulis MC profesional gitu. Oh iya. Ya ada lah. Gue pernah nemuin masalah ini MC, bagus nih gini. Begitu running, gue nggak tahu ya mungkin batasan gue yang terlalu ini bang, enggak.
Kalau gue tuh persaingan gue tuh nggak ngerasa saingan juga sih bang ya, meskipun kalau menurut saingan tuh enggak, cuman mungkin lebih ke was-was ya. Yeah. Was-was itu dalam arti gini, banyak yang muda-muda, tapi tadi rezeki itu kan gak pernah ya bang. Network sih sebenarnya. Kalau gue ini kan posisi gue nge-MC ini hobi yang terbayarkan, artinya seperti itu. Dan terus budget itu kan dari gue tuh 2004 sebenarnya kan, dari almarhum Billy Enterprise, kakaknya Mas Bobby, zamannya Pasar Seni Enggal itu kan gue udah nge situ sama Rudy Gondrong, gue belum ketemu lu itu waktu itu masih di Rasumber kalau nggak salah. Ya, zaman 2004, 2005, 2004 gue tuh nge-MC bang. Terus gue tuh sempat vakum. Tandem gue tuh dulu di Gomez kan 2004. Iya. Zamannya Sampurna itu pakai mobil-mobil keliling-keliling, dan memang dulu event besar-besar masih zamannya Pak Salubi kalau ngadain tahun baru itu emang gratis, benar-benar gratis, yang selalu ada acara di gubernuran. Gue di situ gitu kan. Iya, Cuman tapi kan memang nggak ada media sosial, jadi kayak nggak terus ya udah. Tapi lu sering posting nih, kalau gue jarang. Iya, personal branding artinya seperti gue branding gue susah gue. Tapi kan lu nggak personal branding, cuman kan orang tahu lu sebagai apa-apanya kan gitu. Kalau itu salah satu strateginya seperti itu, dari personal branding aja kan. Iya. Gitu. Tapi Ya, kalau kadang-kadang kan kita kalau mulai dari yang lain, wah bagus gini, begitu jong, kan ada sih yang gitu. ya kalau itu tuh apa cuma Karena ini 2 anak, ada cantik nih, makan baru, terus dengan suami yang penyabar, usaha berjalan di mana-mana, bentar lagi dia akan usaha properti. Apa keinginan lu yang belum tercapai? ya, ayo ingin tercapai, ya doain lah teman-teman kan nanti ya. Biar nanti dia nggak nebeng-nebeng pemimpin. Amin, dijabar kan? Ya enggak, pasti kan segala mimpi itu bisa terwujud kalau kita ikhtiar. Nah, insya Allah ikhtiar pun berjalan dengan baik dan benar. Sebenarnya bukan nggak bisa untuk saat ini. Ada yang diprioritaskan, karena dia prioritaskan rumah Ya, yang 3 tingkat. Ya pokoknya ada lah, pemilik tahu itu. Itu nggak perlu kita Ya, habis. artinya gini, yang lu inginin, yang lu pengenin sekarang, Oh, iya. dari proses yang sudah lu lakuin semua, kan kita merasa capek, apa yang lu ingin? Gue pengen umroh gitu. Amin. Ini benar-benar gue kemarin dapat tuh, gitu kan. Tapi yang dapat bukan gue, gue kasih sama imam gue. Tapi ya karena memang gue lagi berangkat. Amin ya Allah. dia udah berangkat kan dia, jadi ya kita tahu kan kemarin memang dapat gitu kan, kasih alhamdulillah rezeki terus. Jadi doa bang, tapi memang ini bang, doanya dia. Jadi gue bilang gini, cara jalan sehat. Iya kok, udah paham. Cuma maksudnya gini loh, lu sebagai istri, lu tahu gitu loh maksud proporsinya. Nggak sih lo? Iya. Ya gue harus berbakti kepada suami gue. Ya masa mau? Ya sebentar, sebagai suami gue. Meskipun sebenarnya itu lu pengen berangkat ke sana dong, karena jalannya cuma 1 kan. Dan dia yang harus berangkat. Gimana nggak makin cinta malu beb sih, bye-bye. Iya, dia nggak tahu ya itu kayak. Iya. Cuman ya nggak tahu, pokoknya sempat ada omongan, nanti kalau dapat kamu yang berangkat gitu. Padahal ya. Tapi udah berangkat. Udah dari tahun 2000 berapa kan? Nggak jauh sama Kak Gilang, dan harusnya bisa berangkat sama Kak Gilang. Cuman ya itu tadi selang berapa gitu. Berangkat udah 2 hari. 2 tahun yang lalu. Nah, bilangnya ini itu namanya rezeki. Dia udah selesai, masih perjalanan, jadi kan 10 hari. Udah lagi. Enggak, gue ngomongin Kalimantan itu. Jadi setelah dia pulang, semalam malam dia pulang, gue berangkat Kalimantan. Ya itu, gitu, rezekinya itu. Rezekinya itu. Ya. Artinya itu ya, keinginan Iya. Berdua tapi ya, 2, kalau bisa sekeluarga. Amin ya Allah, sama ibu dah. Sama ayah ibu kalau bisa. Bismillah. Bismillah. Nah, mereka kan nggak tahu Iya. rezeki kan.
mudah-mudahan terwujud semuanya. Sehat-sehat ya Mak. Sehat-sehat dulu ya Bang, sehat sekali Bang. Maksud lu apa ya? Iya harus sehat-sehat. Ya sehat-sehat lah ya, karena didoakan sama adik-adik, mudah-mudahan selalu sehat kita semua. Maya selalu menjadi sosok Maya yang humble, sosok Maya yang menyenangkan, bisa mengerti hormat kepada senior, terus nyayain sama yang bawah. Gitu. Pokoknya tetap jadi Maya yang abang kenal dulu, sekarang, amin, dan nanti. mudah-mudahan ya Bang. Ya, itu thank you. Thank you, Bang. Udah datang nih obrolan kita ya. Iya. Makasih buat Maya. Nggak tahu ya, pokoknya detail. Ya itu ngomong. Iya, Ini teras belakang. Tadi kan gue udah open nih. Oh, ada kali. Teras belakang ya. Nah, ini nih, yang kayak gini nih, yang kayak gini kadang-kadang bikin kesel gitu. Tapi ya udah gitu. Oke. Teras belakang thank you buat semuanya. Thank you buat Maya, Angela yang sudah jadi tamu podcast gua. Tunggu episode berikutnya.